ngangkat pelajaran-pelajaran tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena tidak diragukan lagi beliau adalah orang yang sangat sangat istimewa ya, yang tentu harus kita gali gitu loh ya, sejarahnya, kehidupannya. Ada seorang pemikir Islam dari Mesir itu ya, namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Itu beliau menulis buku Abqariyatu Umar. Jadi kecerdasan Umar bin Khattab gitu ya. Dan saya yakin kita semua ya sebagai umat Islam ketika mengingat sosok Umar bin Khattab itu pasti salah satu yang terrekam ya dalam memori kita adalah peristiwa terbunuhnya beliau ya, waktu jadi imam sholat ya, betul ya, yang kalau nggak salah waktu sholat juga ya jadi imam ya, jadi imam sholat ya, sama seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya. Jadi kita semua mengerti ya bahwa 3 dari 4 khalifah ya itu meninggal dengan cara yang sangat tragis ya, sama-sama dibunuh ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memimpin dalam waktu yang relatif lama ya, itu ada kemungkinan nasibnya sama gitu. Hanya saja memang Abu Bakar ini kan jadi khalifah sebentar ya dibanding 3 khalifah yang lain. Sebenarnya Ali itu juga sebentar, cuman beliau jadi khalifah kan dengan konflik yang luar biasa kan begitu ya. Jadi bisa jenengan bayangkan ya, orang seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib meninggal dengan dibunuh. Yang kalau dibahasakan itu kan mereka bertiga itu adalah korban-korban politik. Jadi tidak bisa kita bicara peristiwa itu tanpa mengaitkan tentang politik. Makanya politik itu harus hati-hati. Ya. Karena sudah banyak korbannya. Bahkan orang selevel Abu Bakar kurang selevel Umar kurang soleh nopo, kurang adil apa kan begitu kan? Masih jadi korban politik juga. Nah, ketika bicara ini tuh ya, saya selalu menyampaikan ya, kita sebagai orang Indonesia itu harus banyak-banyak bersyukur kita tinggal di negeri yang aman, tentrem. Karena masih banyak negara-negara yang kacau, yang itu rata-rata karena politik. Sudan itu ya kan, foto-foto wong Sudane lagi. Bahkan awalnya kan temenan ya itu ya, RSF sama apa itulah. Rebutan kekuasaan, bunuh-bunuhan. Dan jenengan juga harus paham ya, banyak sampai orang luar itu ya, saking kagumnya dengan ketentreman lah ya, kestabilan, kedamaian hidup di Indonesia ini ya, sampai banyak yang menganggap itu semacam tidak rasional. Ada peneliti-peneliti di luar itu ya, luar itu maksudnya ya orang barat lah ya, karena orang barat saya nggak hafal jenenge. Orang barat kan jenenge kan boten slamet. Ya, Sucipto slamet kan apalane gampang nggih. Tapi kalau pemikir-pemikir barat ini kan namanya susah-susah, jadi saya kadang nggak hafal. Jadi mereka heran ya, kagum Indonesia dengan luas wilayahnya,
dengan beragam sukunya itu, dengan berpencar-pencar pulaunya, itu kok bisa rukun, bisa tentrem, bisa kompak. Soalnya kan masih banyak ya orang-orang yang mungkin kurang bersyukur tinggal di Indonesia, gitu ya. Sehingga kadang-kadang malah ikut-ikutan jadi provokator. Nah, ikut-ikutan bikin gaduh, memecah belah. Ya. Yang paling baru itu Nyon Sewu, demo Agustus kemarin tuh loh, itu kan ketahuan ternyata kan ada anggota dewan yang waktu itu disorot ya, namanya siapa itu, Uya Kuya itu kan. Ternyata video beliau yang disebarluaskan tuh joget-joget itu ya, ternyata editan. Nah, ternyata editan. Artinya banyak dari kita yang terprovokasi sebenarnya gitu loh, Kan demo kemarin itu kan luar biasa, Saya sih nggak ikut-ikutan ya. Sampai ada gedung DPR yang dibakar, Tapi ternyata bahan-bahan yang dipakai untuk demo itu ya, isu-isu yang dipakai itu ternyata ada yang seperti itu, fitnah. Jadi hati-hatilah, hati-hati dengan upaya-upaya, masih banyak dan harus kita akui kadang itu dibiayai loh, pihak-pihak LSM yang dibiayai bahkan oleh asing ya untuk memprovokasi supaya bikin gaduh, supaya chaos ya. Dan kalau kita nggak hati-hati ya naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena sekali lagi bahkan orang seperti Umar bin Khattab saja jadi korban politik. Ali bin Abi Thalib itu kurang soleh nopo, kurang pinter nopo. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Kurang zuhud nopo. Menantunya Kanjeng Nabi, sepupu Kanjeng, jadi korban politik, dibunuh. Nanti anaknya dipenggal kan ya, Husain itu ya kan? Nah, iya. Makanya hati-hati tuh yang mabuk-mabuk politik gini ya. Ya politik ya penting, tapi hati-hati ya. Jangan sampai kita mengorbankan ketentraman ya, kestabilan. Nah ini sekali lagi hal yang juga perlu kita renungkan dari sosok Umar bin Khattab. Yang berikutnya kurang afdol juga kalau kita bicara Umar bin Khattab itu, kalau kita tidak menyinggung salah satu kebijakan beliau ya. Ya kalau kita melihat beliau sebagai pemimpin ya kita sebut kebijakan. Tapi kalau beliau kita potret dari segi seorang ulama ya kita anggap itu fatwanya beliau lah ya. Karena Umar bin Khattab ini waktu jadi khalifah pernah memutuskan untuk tidak memotong tangannya seorang pencuri. Kan ngoten nggih? Waktu itu diprotes. Kalau di buku-buku sejarah kan seperti itulah kira-kira ya. Jadi banyak protes yang dilayangkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi kan Umar ini ya pinter ya, berwibawa, ya, khalifah lagi ya kan. Nggak ada yang berani. Ya. Kenapa banyak yang protes? Karena ayatnya kan wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Jadi pencuri itu dipotong tangannya, kan gitu kan?
Artinya ada yang memahami memang harus dipotong. Kalau yang disebutkan dalam buku-buku fikih dan buku-buku sejarah sih, alasannya Sayyidina Umar itu adalah karena waktu itu sedang paceklik. Paceklik. Paceklik ya, itu bahasa Indonesia ya, paceklik ya. Jadi yang mencuri ini diyakini terpaksa, ada lagi. Nah, terpaksa akhirnya dimaafkan. Nah ini juga ada pelajaran penting ya, bahwa perbedaan pandangan itu biasa. Perbedaan pandangan dalam fikih itu biasa. Ini sebenarnya kalau dari kasus itu saja itu kan banyak kemudian jadi artikel, jadi buku, jadi jurnal gitu ya. Bagaimana kita memahami fikih gitu loh ya. Fikih itu seperti apa sih? Syariat itu seperti apa sih? Berangkat dari kasus seorang Umar. Seorang Umar itu kan nggak mungkin ngawur lagi. Masa Sayyidina Umar, pinter, wong zuhud, ya, berpendapat ngawur. Beliau itu kan murid langsung Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam beragama itu perbedaan pandangan itu biasa. Dan itu bahkan terjadi sejak zaman sahabat Nabi. Artinya mereka ngasih contoh langsung gitu loh ya. Itu kan perbedaan pandangan yang apa, kalau sekarang itu istilahnya pendapat Umar ini kan kalau bahasa sosmed lah, tepi jurang gitu ya. Karena pendapatnya itu agak aneh gitu lah, ya kan? Makanya yang perlu kita kembangkan ya, dari segi intelektual sebagai seorang muslim itu adalah minimal tuh kita berpikir terbuka lah ya. Karena nggak mungkin kita bisa menghargai perbedaan pendapat kalau kita tidak berpikir terbuka, kan begitu ya. Open minded, ya kan? Berpikir terbuka. Minimal itu. Belum pinter nggak apa-apa. Saya juga nggak pinter. Bacaannya belum banyak juga nggak apa-apa. Tapi kita minimal itu punya karakter berpikir terbuka. Ya karena bisa jadi seseorang bacaannya banyak, ya kan? Tapi satu sumber saja, satu warna saja, kan begitu kan? Padahal hidup itu warna-warni. Fikih itu juga warna-warni. Pandangan itu ada banyak. Itu kan kalau kita bayangkan ya, apa yang diputuskan Umar itu ya, pandangan Umar itu kan, kalau istilah orang sekarang ya, bisa jadi waktu itu sahabat-sahabat bilangnya itu, wah ini Umar ini berpikirnya kok liberal sekali, berpikirnya kok radikal sekali, ya gitu kan ya. Karena apa? Karena seakan-akan menolak atau menentang teks Al-Quran. Ya sebenarnya kalau dijabarkan itu ya masih banyak penjelasan lain lah ya. Contoh soal ayat tadi itu ya, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Itu kan memang banyak maknanya. Qata'a itu banyak maknanya. Contoh dalam bahasa Arab, perampok itu bahasa Arabnya apa? Qati'ut torik gitu ya. Pemotong jalan. Apakah mereka kemudian motong jalan? Kan enggak ya. Artinya memang secara bahasa malah makna qata'a itu banyak.
Sehingga kemudian di zaman sekarang banyak yang bahkan ulama yang menyimpulkan sebuah hukum dari ayat tadi itu ya, maksudnya memotong tangan itu adalah memotong akses kepada kekayaan. Sehingga beberapa waktu yang lalu sampai sekarang lah ya, kan undang-undang perampasan aset itu loh, nah, kita doakan lah semoga itu disahkan, itu kan sejak zaman siapa itu? Siapa SBY ya? Yang intinya itu kan orang korupsi, maling itu hartanya itu diambil, disita, dimiskinkan. Nah ini kalau menurut beberapa ulama ya, undang-undang perampasan aset itu ya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ayat tadi itu. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Karena kalau dia dimiskinkan, dia itu sudah buntung dia itu, kan gitu kan ya. Bahkan walaupun dia punya tangan ya, kalau sudah dimiskinkan itu sudah buntung. Dia dicekal ke luar negeri, ya kan? Dia nggak punya akses untuk membuka izin usaha, contohan begitu ya. Artinya memotong tangan itu memang maknanya luas sekali, ya. Maknanya luas sekali. Sehingga bisa jadi itulah yang juga kemudian menjadi alasan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Kenapa waktu itu beliau tidak memotong tangan seorang pencuri walaupun banyak sahabat-sahabat lain yang protes. Jadi kalau saya bahasakan ya, sebaik-baiknya kita, sepinter-pinternya kita itu masih kalah dengan pinternya para sahabat. Masih kalah kesolehannya dengan para sahabat. Mereka biasa itu berbeda pandangan kan gitu ya. Berbeda pandangan itu biasa. Ya kita juga harus terbiasa. Apalagi di zaman sosial media seperti ini. Ada pandangan A, pandangan B ya. Sebagai penutup ya, udah saya ingin mengutip quotes-nya Pak Natsir. Tahu Pak Natsir M. Natsir. Dulu ketua Masyumi. Dulu pernah jadi Perdana Menteri NKRI ya. Zaman Pak Soekarno ya. Jadi beliau itu punya quotes, kita boleh berbeda dengan keras, yang penting jangan bertengkar. Jadi beda pandangan silahkan, yang penting jangan tukaran. Biasa aja. Kalau bisa malah sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Kalau saya kayak gini sih, udah usia seperti ini sih males lah ya. Gontok-gontokan ya. Debat kusir ya. Lebih baik ngalah. Lebih baik ngode. Ya. Jadi siapa tadi gimana quotes-nya? Boleh berbeda dengan kasar, yang penting jangan bertengkar. Jadi ini saya pikir juga pelajaran penting ya dari sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masih sangat relevan gitu ya untuk kita renungkan ya, khususnya di zaman sekarang, supaya kita juga punya semangat keagamaan ya, yang lebih baik gitu ya, dan praktek sekaligus pemahaman keagamaan yang lebih baik. Itu barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.